Jangan terus mengikutiku, Al. Pulanglah ke tempatmu sendiri. Tegur Akila terus berjalan 5 langkah di depan Alden. Sementara Alden sendiri terus mengikuti Akila hanya untuk memastikan kekasihnya sampai di rumah dengan selamat. Akila telah mengantar Miho sampai di minimarket dengan selamat, dan dia sedang perjalanan pulang. Aku tidak akan membuat kekasihku sendirian berjalan di gang gelap seperti ini, sahut Alden. Pria itu mempercepat langkahnya hingga berjalan berdampingan dengan Akila. Diraihnya tangan gadis itu untuk dia genggam. Masih jam 10 malam, apa kau tidak ingin jalan-jalan sebentar? Tawar Alden melirik Akila sekilas, kemudian kembali menatap fokus ke depan. Hening, hanya suara derap langkah keduanya yang terdengar di gang sepi tersebut. Sesekali Akila berusaha melepaskan genggaman tangan Alden, tapi tidak bisa. Genggaman itu terlalu kuat. Alden sengaja agar Akila tidak pergi begitu saja. Biarkan orang menganggap Alden gila juga pemaksa. Tidak apa-apa, asal dia bisa bersama gadis yang dicintainya. Aku mengantuk, imbu Akila setelah lama terdiam. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang dengan selamat. Kita bisa bertemu lagi, balas Alden dengan senyuman yang membuatnya semakin tampan. Di tengah-tengah mereka melewati gang sempit, deringan ponsel Alden tiba-tiba terdengar, memecah keheningan keduanya. Dengan sigap Alden menjawab panggilan dari asistennya, Randy. Kenapa kau menelpon malam-malam begini? Gerutu Alden yang jelas terdengar oleh Akila. Maaf tuan, tapi di sini masih jam 8 pagi, jadi saya tidak salah apapun, imbu Randy. Karena suara yang terlalu hening, Akila dapat mendengar suara Randy di seberang telepon. Diam-diam Akila tersenyum. Dia jadi merindukan momen bersama Alden yang seringkali disela oleh Randy karena urusan pekerjaan. Kenapa? Tanya Alden. Kapan pulang tuan? Beberapa pertemuan penting tidak bisa diwakili oleh saya. Saya pulang tergantung keinginan Akila. Uruslah yang bisa kau selesaikan saja. Alden langsung memutuskan sambungan telepon, lalu melempar senyum pada Akila, bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayo, ajaknya. Akila mengangguk patuh dan berusaha mencerna kalimat yang dilontarkan Alden pada Randy tadi. Jadi sebesar itu pengorbanan Al ingin membawaku pulang. Dia bahkan rela meninggalkan segudang pekerjaan hanya untuk mencari keberadaanku. Batin Akila, hati dan pikiran Akila kembali berperang, saling memperdebatkan argumen masing-masing. Mungkin jika ini film fantasi, akan ada dua makhluk di sisi tubuh Akila, seperti sisi baik dan buruk. Kenapa diam saja? Celetuk Alden berhasil mengambil perhatian Akila. Aku tidak apa-apa, jawab Akila menggelengkan kepalanya. Gadis itu mendongak menatap Alden yang tengah fokus pada jalanan di depan. Akila akan mengalihkannya jika Alden menoleh. Katakanlah, apa yang ingin kamu katakan, Gila? Jangan memendamnya sendirian. Kau masih meragukan cintaku. Kalau begitu katakan, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau menerimaku kembali? Imbu Alden yang sadar sejak tadi diperhatikan oleh Akila. Pulanglah, ada banyak pekerjaan yang menunggumu di Indonesia, pinta Akila akhirnya. Alden tersenyum. Dia menunduk untuk mengecup tangan Akila yang berada di genggamannya. Aku sudah berjanji tidak akan pulang sebelum kau ikut denganku. Aku tidak bisa pulang bersamamu, Al. Entah, tapi aku ragu untuk melakukannya, lirih Akila. Merasa genggaman tangan Alden melonggar, Akila segera menarik tangannya dari pria itu. Terlebih mereka telah sampai di depan gedung yang menjulang tinggi. Pergilah, perintah Akila, dan jangan kembali lagi untuk membawaku pulang, karena usahamu akan sia-sia. Imbu Akila tetap mempertahankan egonya, meski sejak tadi hatinya berteriak ingin kembali dan berlari ke pelukan Alden. Namun apa daya, Akila terlalu takut untuk merasakan luka yang sama untuk kedua kalinya. Akila berbalik dan hendak memasuki lobi, tapi tubuhnya membeku. Langkahnya terhenti karena pelukan hangat seseorang yang sangat Akila rindukan. Kalau kamu tidak ingin kembali sebagai Akila kekasihku, maka izinkan aku untuk merebut hatimu kembali seperti orang baru. Bisik Alden menumpu dagunya di pundak Akila. Akan lebih sulit menerima orang baru, karena ada masa lalu yang membelenggu hati ini, sampai trauma dengan makhluk bergelar pria. Mendapatkan shift sore minggu ini membuat Akila sangat senang. Gadis itu berencana akan tidur hingga siang hari.
Tapi sayangnya, rencana itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena suara bel berbunyi pagi-pagi buta di apartemennya. Akila membuka matanya perlahan-lahan dan mengintip melalui selimut tebal yang dia kenakan. Jarum jam baru menunjukkan angka 6 pagi. Bahkan hari masih terlihat sangat gelap, tapi sudah ada seseorang yang bertamu di apartemennya. Sungguh, aku ingin mengutuk orang itu. Kumam Akila segera turun dari ranjang. Akila yakin itu bukan Miho, sebab Miho tahu sandi apartemennya. Masih dengan mata setengah terbuka, Akila langsung membuka pintu apartemen, hingga tidak menyadari siapa yang ada di depan pintu. Cari siapa? Kumam Akila yang masih sangat mengantuk. Alden yang berdiri di ambang pintu mengembangkan senyumnya, melihat wajah bantal sang kekasih. Tangan pria itu bergerak untuk mengelus pipi Akila. Bahkan baru bangun tidur saja kamu terlihat cantik, Gila. Lain kali jangan membukakan pintu pada seseorang. Aku cemburu kalau harus mengetahui ada yang melihat wajah menggemaskanmu ini. Ibu Alden. Sontak saja Akila menepis tangan Alden dari pipinya. Mata yang semula sayu kini terbuka lebar. Setelah tahu yang bertamu pagi-pagi di apartemennya adalah Alden. Kenapa kau? Kamu tidak ingin aku menjadi orang baru, karena masih ada seseorang yang berada di dalam hatimu. Bukankah orang itu adalah aku, Gila? Alden senyum simpul. Berat malu pria itu benar-benar telah putus hanya karena mengejar Akila kembali padanya. Semalam sebelum berpisah, mereka cukup membicarakan banyak hal. Meski Akila tidak mengatakan secara langsung bahwa dia diberi kesempatan untuk meluluhkan hati gadis ini, Alden terlalu peka, hingga bertekad hari ini akan selalu berada di samping Akila. Karena Alden yakin, kedekatannya lambat laun akan meluluhkan hati Akila yang sejak dulu memang mencintainya. Pergi. Aku tidak menerima tamu pagi-pagi seperti ini. Usir Akila tapi urung menutup pintu. Perkataan dan gerakan tubuh Akila selalu saja bertolak belakang. Hal itu juga terjadi semalam. Akila memaksa Alden agar melepaskan pelukannya, tapi Akila sendiri tidak memberontak sebab merasa sangat nyaman. Makasih sayang, sudah mengizinkan aku masuk. Ibu Alden memasuki apartemen Akila tanpa izin lebih dulu. Setelan sederhana layaknya anak muda pada umumnya, membuat orang tidak menyangka bahwa dia adalah seorang CEO berusia 30 tahun. Alden meletakkan tas berisi laptop juga berkas penting yang harus dia tanda tangani. Juga akan mengadakan meeting online bersama rekan kerjanya. Inilah keringanan yang dia dapatkan setelah Randy membujuk mereka. Alasan Alden bekerja di apartemen Akila agar perasaan pria itu tidak was-was kalau saja Akila kabur lagi. Akila menghampiri Alden dengan wajah cemberutnya. Jika kau ingin bekerja, maka bekerjalah di kamarmu saja, Al. Aku tidak suka jika... Aku belum sarapan. Dan kamu tahu sendiri, perut dan lidahku tidak terlalu cocok dengan makanan asing, Gila. Bisa kamu membuatkan sesuatu untukku? Pinta Alden tidak ingin mendengarkan segala protes dan omelan Akila. Sebenarnya meeting akan berlangsung jam 6 sore nanti, tapi memang modus Alden lah yang ingin datang ke apartemen kekasihnya. Pria itu tersenyum senang melihat Akila membalik tubuhnya menuju dapur. Alden dapat memperhatikan Akila di dapur meski tidak beranjak, karena pembatas yang menghalangi hanya meja makan saja. Atensi Alden teralihkan pada benda pipinya yang ada di atas meja. Dibilas status terlihat nomor Randy. Dengan sigap, Alden membuka pesan dari asistennya tersebut. Fiona hilang tanpa jejak sejak kemarin, Tuan. Mohon berhati-hatilah. Sepertinya dia ada di Korea saat ini. Itulah isi pesan yang Randy kirimkan. Tangan Alden terkepal erat. Ternyata sampai sekarang Fiona belum tobat juga. Alden kembali memperhatikan Akila yang tengah sibuk menyiapkan sarapan untuknya. Aku harus menjauhkan Fiona dari Akila. Hati Akila terlalu lembut untuk mendengarkan segala bisa beracun yang keluar dari mulut Fiona. Batin Alden dengan tangan terkepal hebat. Bersambung.